Cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran mata kuliah Hukum Wakaf Umi Solihah dengan NIM 202141009. Yang terhormat Bapak Pengampu Makul Hukum Wakaf Bapak Agus Wahyudi SHIMH, yang saya banggakan teman-teman Mazawa 4A. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kecenderungan undang-undang wakaf pada pendapat ulama. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nafas panjang, dan kesehatan. Semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan membahas kecenderungan untuk undang-undang wakaf pada pendapat ulama, yang mana ada 3 poin penting dalam pembahasan ini, yaitu pertama, gambaran tentang Badan Wakaf Indonesia. Yang kedua, kecenderungan undang-undang wakaf pada ulama mazhab. Ketiga, kecenderungan istihad baru tentang wakaf. Pengertian wakaf pada umumnya adalah menahan pokok dari harta benda wakaf serta menyalurkan manfaat dan juga hasilnya. Artinya, benda yang telah diserahkan untuk wakaf dapat diambil manfaatnya namun tidak bisa diambil kembali. Poin 1, wakaf ini adalah sebuah lembaga yang memiliki aturan tentu, maka dari itu pada adanya sebuah wadah atau organisasi yang dapat mempermudah anggotanya dalam pelaksanaan wakaf. Pemerintah Republik Indonesia telah memberi dukungan yang luas untuk pengembangan wakaf. Di antaranya yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2007 telah dibentuk Badan Wakaf Indonesia atau lebih dikenal BWI yang berkedudukan di Ibu Kota Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Badan Wakaf Indonesia atau BWI memiliki visi, misi, serta tujuan. Visi dari Badan Wakaf Indonesia atau BWI yaitu terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Kemudian misi dari Badan Wakaf Indonesia yaitu menjadikan BWI sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian tujuan dari Badan Wakaf Indonesia yaitu untuk memajukan serta mengembangkan perwakafan di Indonesia. Struktur organisasi serta keanggotaan dari Badan Wakaf Indonesia terbagi menjadi 2. Yang pertama, Dewan Pertimbangan yang telah terdiri dari 2 wakil ketua serta anggota. Kemudian Badan Pelaksana yang terdiri dari ketua, 2 ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, divisi kelembagaan, tata kelola dan advokasi, pembinaan dan pemberdayaan nazir, humas, sosialisasi dan literasi wakaf, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, pendataan, sertifikasi dan ruikleks wakaf, kerjasama penelitian dan pengembangan. Kedua, kecenderungan undang-undang wakaf pada ulama mazhab. Asy'ariki dalam kitab Al-Matsub memberikan nomenklatur wakaf dengan kitab Al-Waqf. Imam Malik menuliskannya dengan nomenklatur kitab Al-Habs wa Al-Sadaqah. Imam Syafi'i dalam memberikan nomenklatur wakaf dengan Ahbas, dan bahkan Imam Bukhari menyertakan hadis-hadis tentang wakaf dengan menomenklatur kitab Al-Wasyiyah. Oleh karena itu secara teknis wakaf disebut dengan Al-Habs, Shadaqah Jariyah, dan Al-Waqf. Definisi wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif yang memisahkan dan
atau menyerahkan sebagai harta benda wakaf miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Perubahan dan pengalihan benda wakaf. Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda tersebut, sedang benda asal atau pokoknya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Wakaf benda bergerak dan tidak bergerak. Imam mazhab berbeda pendapat mengenai harta benda wakaf, khususnya harta benda bergerak. Hanafiyah berpendapat benda bergerak diperbolehkan untuk diwakafkan dengan beberapa ketentuan, yaitu harta bergerak mengikuti harta tidak bergerak dan harta bergerak yang dipergunakan untuk membantu harta benda yang tidak bergerak. Menurut Syafi'iyah disepakati bahwa harta benda yang tidak diwakafkan secara alami selain berupa harta benda tidak bergerak juga termasuk harta benda bergerak. Mazhab Maliki di samping memperbolehkan mewakafkan harta bergerak, juga memperkenankan wakaf jasa atau manfaat suatu benda seperti uang dengan syarat kondisi atau nilai benda tersebut tidak habis. Berdasarkan dari beberapa pandangan ulama tersebut, Undang-Undang Wakaf cenderung mengadopsi mazhab Maliki. Dengan kata lain, metode pembaharuan menggunakan metode tasyir. Kemudian kecenderungan istihad baru tentang wakaf. Pembaharuan sangat identik dengan perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada masa kini. Karenanya, pembaruan dalam undang-undang ini lebih mengacu pada suatu konsep yang lebih baik tentang pengaturan wakaf di Indonesia dibandingkan dengan konsep yang telah ada dalam pandangan ulama klasik. Secara umum, pembaharuan hukum yang ada dalam Undang-Undang Wakaf terdiri dari yang pertama, arah pembaharuan pemahaman wakaf dari keberanjakan fikih konvensional. Yang pertama yang mencakup definisi wakaf, harta benda wakaf, perubahan dan pengalihan wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi. Kemudian arah pembaharuan menuju sistem manajemen pengelolaan wakaf yang terintegrasi. Penerapan sistem manajemen dalam perwakafan merupakan satu aspek dalam pembaruan hukum wakaf di Indonesia. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek pemanfaatannya, tentu yang sangat berperan aktif adalah sistem manajemennya. Kemudian yang terakhir, arah pembaharuan menuju penguatan kapasitas kelembagaan wakaf. Hal ini terlihat dengan adanya pembentukan dan pendirian lembaga otonom yang mengurusi masalah wakaf secara nasional, yaitu BWI atau Badan Wakaf Indonesia. BWI tersebut secara resmi dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dan mulai bekerja pada tahun 2007, yang mana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 48 sampai 61. Demikian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.